Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Parwoto dari program D3 Akuntansi, program vokasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dalam tutorial kali ini kita akan membahas topik pertama, yaitu membuat kode atau membuat coding. Silahkan kalian buka modul praktikumnya. Nah, dimulai dari halaman di situ ada beberapa transaksi dan juga ada penjelasan mengenai perusahaan. Silahkan dibuka modul yang di-download dan dibaca-baca modul yang dari saya, dibuka halaman 2, mulai halaman 2. Di halaman 2 sudah tertulis di situ mengenai saldo awal, saldo neraca, saldo perusahaan per 30 November 2006. Dan di dalam kasus buku ini sebagai contoh kita membuat transaksi atau mengentri transaksi atau membuat laporan keuangan atas transaksi yang terjadi di bulan November, mengentri transaksi di bulan Desember, kemudian menggabungkan dengan data sampai dengan November, sehingga laporan per 31 Desember 2006 itu akan menjadi satu kesatuan. Baik, data awal saldo neraca, saldo awal adalah di 1 Desember 2006 atau neraca saldo 30 November sudah ada. Kemudian juga data utang, data piutang, berikut juga daftar pelanggan dan pemasok serta daftar inventory. Ya, daftar inventory sampai per 30 November 2006 ya, di halaman 3. Itu perlu dicatat yang pertama. Kemudian setelah itu ada jurnal-jurnal, ada transaksi yang kemudian kita masuk ke halaman 20, yaitu praktikum pertama atau topik pertama, membuat kode. Kode yang dimaksud apa, Pak? Kode rekening atau kode gimana sih? Yang dimaksud di sini adalah kode, ya mungkin untuk rekening itu yang dimaksud adalah kode rekening. Untuk pemasok nanti adalah kode pemasok, pelanggan kode pelanggan, barang kode barang. Artinya identitas atau kalau mungkin kita ibaratkan adalah seperti setiap manusia atau setiap penduduk Indonesia memiliki ID number atau kode identik, kode individu yang hanya dimiliki oleh satu orang tersebut saja, ya, orang tersebut saja. Kemudian yang lain tidak punya, ya, yang lain tidak punya yang sama. Jadi hanya orang itu yang memiliki nomor tersebut. Baik, apa pentingnya ID number atau kode rekening? Kode rekening sangat dibutuhkan terutama dalam transaksi akuntansi. Jadi untuk menghubungkan antara database satu dengan database yang lain, sebagai penghubung antara transaksi satu dengan transaksi yang lain, sebagai penghubung dari tahap awal entry transaksi jurnal sampai dengan pelaporan keuangan di tahap akhir, ya, sehingga kode itu menjadi penting. Baik, kita mungkin langsung saja kita masukkan data masukkan saja ke tahap pertama, yaitu data rekening, ya. Baik, masuk ke praktikum pertama. Mohon maaf, ini tadi Excelnya ketutup sehingga saya perlu membukanya. Oke, ya, kita buka Excel. Di situ ada sheet 1, sheet 2, sheet 3. Di sheet 1 kita buat kode rekening, ya. Di situ di dalam contoh kasus di halaman 20 Anda diminta untuk membuat kode rekening, membuka Excel dan memasukkannya. Kemudian data atau bagian rekening apa saja yang perlu dibuat ada di halaman 21. Silahkan pindahkan halaman 21 ke file Excel Anda. Nah, karena saya sudah memiliki modulnya, ya, karena saya memiliki datanya, maka saya tinggal copy paste saja dari sini.
Baik, ya. Coba saya ambil di halaman 20, ya, di halaman 20. Ya, mohon maaf agak lama ya, enggak apa-apa ya. Ini tanpa rekayasa, tanpa edit ya. Posisi natural ya. Kemudian kita copy, kita buka di sini ya, kita masukkan di ya untuk jeda. Oke ya, bentar kita atur wapteknya, kita rubah. Oke, nah ininya kita buang saja dulu. Nah, tidak membutuhkan karena kita membuat kode rekening, kode dulu, jadi tidak perlu. Kita kasih nama dulu, Lombok Komputer, terus nama bawahnya bagan rekening, bagan perkiraan akuntansi. Nah, bahkan perkiraan akuntansi sama dengan rekening, daftar rekening, sama saja. Oke, kita standarkan hurufnya biar enak. Kemudian ini juga pakai Cambria saja. Saya suka pakai Cambria, Anda boleh pakai yang lain, silahkan. Anda harus pakai Cambria, itu karena saya suka Cambria saja. Baik, sehingga saya pakai Cambria. Oke, silahkan tulis. Kalau yang belum, ya silahkan sampai 313. Oke, masih ada lagi 313. Oh, maaf. Oh, salah copy saya ternyata. Tidak masalah ya. Oke. Coba. Saya ganti saja. Oke. Ya. Sampai kok sampai 5. Saya ganti saja, saya rubah saja. Dan oke, kita copy saja dari sini. Ya, saya copy. Nah, ini sudah tidak saya perlukan karena sudah ada. Oke, ini ada 599 di situ, Cambria 12. Oke, Cambria 12 sudah. Oke, setelah itu kita buat sheetnya, kita rubah dulu ya. Sheetnya kita rubah dengan nama, diklik kanan saja, rename, tulis kode. Baik, setelah itu apa yang kita lakukan? Kita perlu membuat yang namanya kode ya, namanya coding dengan istilah melalui apa? Menggunakan fasilitas ring. Kita klik, kita blok dulu mana saja yang akan dijadikan kode ya. Di sini kode rekening, kemudian kita blok dari headernya sampai dengan paling bawah, kemudian kita tambahkan beberapa untuk cadangan saja. Kalau nanti ada beberapa penambahan. Kemudian klik formula, kemudian klik define name. Di sini ya, kita tulis. Nah, kita ganti pakai selera kita. Kita mau pakai apa kodenya, namanya terserah. Yang penting kita harus ingat. Nah, saya suka pakai ini karena kalau dua kata harus ada penghubungnya. Ya, harus ada penghubungnya. Tidak boleh kata kalau dua kata harus nyambung, atau kalau mau dipisah ada penghubungnya dengan underscore. Oke, kode rek tersimpan. Kemudian kita bikin satu lagi. Setelah itu apa lagi? Kita membutuhkan kode rekening, kode pelanggan. Kode pelanggan. Baik.
kita masukkan kode pelanggan. Good. Baik, kita mulai dari sheet D, kolom D, ya, kita masukkan, kemudian kita ganti, standarkan saja hurufnya dengan Cambria ya, Cambria atau apa, Times New Roman boleh nggak? Boleh, silahkan. Kode pelanggan, kemudian, nah ini bel standar. Nah, di sini ada beberapa pelanggan. Kemudian kita langkahnya sama, membuat kode pelanggan dengan blok. Nah, kemudian formula define name kita tulis pelanggan, kode pelanggan atau pelanggan di situ. Ya, kita ikuti saja apa yang ada di modul panduan biar enak. Ya, pelanggan. Oke, kita tulis pelanggan. Selanjutnya apa? Langkah berikutnya, perintah berikutnya adalah kita memasukkan atau membuat kode pemasok. Dengan cara apa? Dengan langkah yang sama kita masukkan. Pelanggan sudah, kemudian pemasok. Pemasok kita siapa saja sih? Nah, pemasok kita ada 3, yaitu ada, ya berarti oke. Yaitu siapa saja? Oke, di depan buku ada, ya. Masuk kita kasih kode namanya, ya. Kita kasih kode namanya vendor 01 PT Elektrik, ya, dan seterusnya. Kita copy, kita masukkan mulai dari sheet H, ya. Dari sheet H kita masukkan, kita standarisasi hurufnya biar enak dipandang saja. Kemudian wrap tag-nya kita buang, dan yang dibutuhkan di sini hanya datanya tidak termasuk dengan angka dan jumlah. Kita buang saja angka dan jumlahnya. Oke, nah setelah itu kita masukkan, ya, di sini kode pemasok, ya, pemasok. Baik, kemudian caranya bagaimana? Langkahnya sama, ya, langkahnya sama. Klik formula, define name, kemudian kita tulis pemasok, ya. Ditulis di situ ada tanda petik, ya, tanda petik tidak perlu. Coba kita masukkan pakai tanda petik, ini bisa enggak? Nah, seharusnya aplikasi komputer menolak. Nah, tidak mau, karena tanda petik itu bukan bagian dari nama, ya. Itu petik. Bagus, sudah ada untuk mengeceknya. Apakah cara mudahnya? Kita cek di sini. Ada 3, kode rek, pelanggan, pemasok. Nah, kalau ada perubahan, ya, ternyata pelanggannya ada salah, kita del di sini. Kita buka name manager, klik, kemudian mana yang kita buang. Nah, atau mana yang kita ganti, kita klik del dulu, kemudian kita bikin baru. Kemudian beberapa fungsi di sini sudah Anda dapatkan, insya Allah, dari pengantar komputer akuntansi, ya, pengantar aplikasi perkantoran, komputer perkantoran. Baik, mungkin itu untuk topik pertama. Sebelum kita mulai masuk ke jurnal dan sebagainya, penjelasan tentang coding. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video tutorial berikutnya.